merasakan sesuatu dalam hati saya saat saya mendengarkan khotbah pada hari itu gitu loh. Dan itu yang buat saya heran, kenapa kok bisa dapat apa yang disampaikan dari pendeta tersebut yang dikhotbahkan, sampai akhirnya ya udah berjalan seperti biasa saya menjalani kehidupan saya, yang dimana ya saya saat jadi muslim pun saya bukan orang yang nggak ibadah ataupun yang nggak ya kayak ngaji lah, baca Al-Quran segala macam gitu loh. Karena ya banyak orang atau yang nggak tahu tentang hidup saya, mereka berpikir mungkin karena nggak taat atau mungkin karena nggak kuat gitu loh ibadahnya gitu loh. Dan ya padahal saya sholat rajin 5 waktu, terus ngaji, terus ya sholat sunnah, puasa sunnah gitu loh, dan masih banyak hal yang lain. Barusan kita mendengarkan cuplikan salah seorang pemuda Islam yang mengikuti ajakan temannya untuk datang ke gereja. Tetapi ketika dia datang ke gereja, ia mendengarkan khotbah dan di sana ia merasakan sesuatu hal yang baru dalam hidupnya. Berjalannya dengan waktu, pemuda ini ia menganggap biasa saja. Bahkan juga ia tetap rutin untuk sholat dalam agamanya sebelumnya. Tetapi entah kemana, sama saja tidak ada kedamaian, bahkan merasa kosong hatinya. Itulah sebabnya dia ketika diajak lagi ke gereja, ia mau. Tetapi lama-kelamaan dia merasakan bahwa ada kedamaian, ada ketenangan, bahkan dia merasakan ada jaminan keselamatan ketika kita menjadi pengikut Kristen dan kita menjadi pengikut Yesus. Itulah sebabnya dia terus-menerus melakukan hal itu, dan sampai akhirnya ia memutuskan meninggalkan kepercayaan lamanya. Mari kita menyaksikan bagaimana selanjutnya hidupnya, sehingga bisa kita mengerti, siapa tahu bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Nama saya Iwan, yang dimana sebelumnya saya adalah seorang muslim, yang dimana saya terlahir dari keluarga yang multi agama ya. Jadi papa saya muslim dan mama saya Buddha gitu. Dan di saat itu saya dari kecil muslim sampai usia 21 tahun saya menjadi muslim. Kenapa saya bisa menjadi pengikut Tuhan saat ini? Itu berawal dari saat saya sedang menginap di rumah teman saya, yang dimana kebetulan dia adalah pelayan gereja. Jadi dia pemain musik. Lalu saat saya menginap di rumah dia, itu hari Sabtu, isengnya dia berkata, yuk besok ikut aja gitu ke gereja. Ya saya pribadi orang yang bisa dibilang toleransi lah dengan agama, dengan keyakinan gitu loh. Karena sejak kecil pun saya kadang suka ikut juga gitu loh saat mama ke wihara gitu. Jadi untuk diajak ke gereja pada saat itu awalnya saya juga masih menolak. Saya bilang nggak usah, saya tunggu aja di rumah gitu kan. Tapi dia ngajak, ya udah saya bilang ya udah nggak apa-apa, sambil rencana saya tahu tuh untuk apa ya, mau tahu gitu gimana sih sebenarnya ibadahnya orang Kristen gitu loh. Karena kan saya nggak tahu gitu ibadahnya kayak gimana gitu kan, nyanyi-nyanyi terus biasanya kalau ibadahnya itu ngapain gitu. Karena kan dulu tahu tuh ya ibadahnya orang Kristen tuh cuma nyanyi-nyanyi aja kayak konser gitu kan biasanya gitu. Jadi pada saat itu saya ikut ibadah, dan yang membuat saya heran, baru pertama kali saya ikut ibadah tapi saya merasakan sesuatu dalam hati saya saat saya mendengarkan khotbah pada hari itu gitu loh. Dan itu yang membuat saya heran, kenapa kok bisa dapat apa yang disampaikan dari pendeta tersebut yang dikhotbahkan, sampai akhirnya ya udah berjalan seperti biasa saya menjalani kehidupan saya, yang dimana ya saya saat jadi muslim pun saya bukan orang yang nggak ibadah ataupun yang nggak ya kayak ngaji lah, baca Al-Quran segala macam gitu loh. Karena ya banyak orang atau yang nggak tahu tentang hidup saya, mereka berpikir mungkin karena nggak taat atau mungkin karena nggak kuat gitu loh ibadahnya gitu loh. Dan ya padahal saya
sholat rajin 5 waktu, terus ngaji, terus ya sholat sunnah, puasa sunnah gitu loh, dan masih banyak hal yang lain ya. Jadi buat mereka yang nggak tahu ya nggak apa-apa gitu. Jadi hanya mereka yang sekedar cuma lihat saya nggak tahu ya biarkan gitu. Saya justru nggak benci atau kecewa juga dengan mereka yang menghujat saya sampai saat ini. Justru saya merasa senang jujur, karena saya berpikir mereka nggak tahu apa-apa tentang saya yang jalanin hidup saya yang mengalami gitu loh. Saya dalam pergumulan itu setahun lebih, itu waktu yang cukup lama. Di hari biasa saya sebagai seorang muslim, saya mengikuti aturan-aturannya, saya juga sholat, tapi pada saat hari Minggu saya ibadah ke gereja. Jadi saya sempat mengalami pergumulan di mana saya sholat iya, tapi ke gereja juga iya. Dan sempat di satu titik saya merasakan kalau hari Minggu nggak ibadah, hari Minggu nggak ke gereja, kok rasanya kayak ada yang kurang gitu. Saya merasa hal seperti itu ya. Saya beribadah saat ini, puji Tuhan, dari awal sampai sekarang saya masih ada di satu gereja di daerah Kelapa Gading ya, yang dimana rumah saya itu ya ada di luar planet ya, jauh dari Jakarta. Tapi ya itu, saat saya merasakan hari Minggu kok kalau nggak gereja, kalau nggak ibadah ada yang kurang ya, saya bela-belain gitu loh untuk datang jauh-jauh untuk ikut beribadah ya. Sampai akhirnya saya pernah merasakan saat sedang praise and worship ya, saat sedang pujian penyembahan, tiba-tiba air mata saya keluar, air mata saya netes. Saya nggak tahu itu kenapa, tapi saat saya tahan air mata itu justru makin netes, makin kejar lagi nangis saya. Saya terheran-heran kok bisa ya, cuma dari kita nyanyi, dari lagu, dari pujian penyembahan, saya ngeluarin air mata. Di situ saya benar-benar merasa tersentuh. Saya baru sadar bahwa sekarang emang pujian penyembahan itu luar biasa. Dan sampai satu titik ya, di saat itu orang tua saya, khususnya mama saya, bertanya kepada saya ya bahwa Yuan, mama lihat kamu kayaknya udah jarang sholat. Terus mama saya bilang, mama nggak apa-apa, kamu mau pindah keyakinan, kamu mau pilih keyakinan apa, mama nggak apa-apa. Yang penting saat kamu pilih keyakinan itu, saat kamu pindah, kamu fokus dan kamu taat sama keyakinan itu gitu. Dan di saat itu saya belum bilang kalau saya sudah sering ke gereja ya. Dan ada di satu momen saya diberi sakit pada saat itu. Sore malam saya sehat, saya biasa aja, tapi saat pagi hari, siang hari saya demam. Itu saya alami selama 2 minggu ya. Dan pada saat itu, setelah saya mengalami hal itu, lalu saya mendapat sembuh. Nggak lama dari situ tiba-tiba ada benjolan di leher saya di sebelah kiri. Awal saya berpikir mungkin biasa aja gitu loh, nanti juga sembuh. Akhirnya saya check up, dan di saat itu saya divonis oleh dokter bahwa saya kelenjar getah bening dan harus melakukan operasi. Tapi itu orang tua saya pun nggak ada yang tahu gitu loh, karena saya merahasiakan hal itu. Saya kalau ada apa-apa emang lebih tertutup orangnya ya. Kebetulan pendeta di gereja atau tokoh rohani pada saat itu telepon saya, hubungin, tanya, "Yuk, kok nggak pernah datang, kenapa?" Saya bilang, "Iya kok, saya lagi sakit gitu loh, saya sakit ini." Saya cerita ke dia. Terus yang dia bilang, yang saya ingat itu, jangan ragu-ragu untuk gunain kata-kata hanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang dimana ya, saya udah cukup lama ke gereja, tapi saya belum pernah berdoa secara Kristen ya. Dan akhirnya saat telepon ditutup, nggak lama saya berdoa, dan pada malam hari itu pertama kali saya berdoa menurut ajaran Kristen gitu, doa secara Kristen, yang dimana doa saya, dalam doa saya nggak minta kesembuhan. Saya berdoa, Tuhan, kalau Engkau benar ada, dan Engkau benar Tuhan, dan Engkau benar hidup, tunjukin sesuatu buat keraguan-keraguan aku hilang. Aku mau mulai percaya nih sama Engkau, aku mau percaya sama Engkau. Coba buat keraguan-keraguanku hilang. Kalau Engkau benar Tuhan dan Engkau benar hidup, tunjukin sesuatu. Saya berdoa dan saya tutup hanya dalam nama Tuhan Yesus. Aku sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Kalau tidur, sebelumnya kalau orang sakit tidur ya gelisah ya, rasanya gelisah, udah gitu nggak nyenyak lah tidurnya. Tapi anehnya pada malam hari itu saya tidur benar-benar nyenyak, benar-benar pulas tidurnya. Dan saat bangun pagi harinya, saya merasa badan saya tuh kayak di refresh, kayak di reset ulang. Pada saat itu saya benar-benar ngerasa segar banget, benar-benar ngerasa kayak gak ada sakit penyakit. Di situ yang buat saya speechless gitu loh, bahwa puji Tuhan,
bengkak ya, atau kelenjar getah bening di leher saya hilang, dan saya periksa, dan puji Tuhan sampai sekarang pun penyakit itu udah gak ada lagi sama saya ya. Karena kejadian itu yang buat saya speechless. Saya baru berdoa tadi malam loh Tuhan, saya bilang, tapi paginya Tuhan langsung jawab. Itu momen itu yang membuat saya percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu benar Tuhan dan dia benar hidup dan ada. Di situ yang buat saya percaya, dan saya saat itu mutusin diri saya untuk dibaptis ya. Tapi perjalanannya pun nggak mudah ya. Jadi saat itu Tuhan berkata sama saya, saat saya sudah mutusin diri saya untuk percaya, Tuhan malah ngomong, kamu yakin mau ikut aku? Ikut aku tuh nggak enak. Kalau kita bermain secara logika, kalau ada perkataan kamu yakin mau ikut aku tuh nggak enak, kita pasti nggak mau. Tapi saat itu saya sudah yakin dengan keputusan saya untuk menerima diri saya dibaptis, dan saya percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya saya berbicara kepada mama saya, karena ya kebetulan saya dekat dengan mama saya. Jadi saya berbicara kepada mama saya bilang bahwa saya mau dibaptis. Mah, iya mau dibaptis. Dia bilang, kamu jangan ikut-ikutan teman kamu, atau kamu jangan karena baru sebentar belum tahu apa-apa, tahu-tahu mau dibaptis. Saya bilang, iya sebenarnya udah setahun lebih gitu loh, udah sering ibadah. Dan saya ceritain apa yang saya alamin tadi tentang sakit penyakit saya dan disembuhkan. Saya mendapatkan suatu mukjizat dari Tuhan. Dan di saat itu pun mama saya juga gak langsung setuju iya gitu loh. Mama saya bilang, ya mama sih jujur, kecewa gak kecewa. Kecewanya kamu pindah kenapa nggak ikut mama pada saat itu. Yang memang ya tadi saya bilang mama saya adalah seorang Buddha ya. Jadi mama saya bilang seperti itu, sampai akhirnya mama saya waktu itu mau bikin janji lah dengan seorang biku atau bante untuk saya sharing sama dia, untuk saya berbicara lah. Mungkin maksud mama saya ya biar saya lebih milih-milih lagi lah pada saat itu. Tapi saat itu saya bilang sama mama saya, nah Yuan pindah keyakinan bukan karena seseorang, tapi karena hati Yuan. Kalau Yuan memang hatinya ada di Buddha, dari kecil Yuan udah sering ikut mama, tapi hati Yuan nggak di situ. Yuan bilang juga, Yuan pindah keyakinan bukan karena seseorang, karena kalau Yuan pindah keyakinan karena seseorang, saat Yuan kecewa dengan orang tersebut, Yuan pasti akan kecewa juga dengan keyakinannya ya. Tapi ini benar-benar dari hati Yuan, ini kemauan Yuan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus ya. Dan saat itu pun mama saya juga nggak terima begitu aja, dan akhirnya ya saya juga memutuskan diri saya untuk segera dibaptis, karena saya merasa saya udah lama dalam kebimbangan. Saya nggak bisa harus terus-terusan hidup kayak begini. Saya ingat itu tahun 2018 ya, saya daftar di situ, saya akhirnya baptis di saat itu, yang dimana saya baptis itu waktunya seminggu sebelum Lebaran. Itu yang bikin saya bingung juga pada saat itu, karena ya juga papa saya juga waktu itu belum tahu ya. Jadi saat di rumah pun ya saya puasa, saya sahur, saya puasa ya. Dan itu yang bikin saya bingung. Akhirnya saya tanya sama pendeta saya tanya sama dia, kok kan minggu depan Lebaran nih, terus saya harus gimana? Saya kan dari baptis dan orang tua belum tahu, khususnya papa saya. Ya mungkin banyak juga yang bilang ya udah tinggal kasih tahu, tapi nggak semudah itu. Kita tahu lah Muslim dan Kristen kayak gimana. Papa saya juga orangnya yang tegas, orangnya yang keras ya. Saya juga ada rasa takut untuk bilang ke papa saya takut akan kejadian-kejadian yang nggak saya bayangkan, yang nggak saya pikirkan pada saat itu. Sehingga akhirnya ya saya tanya lah sama pendeta saya, kok minggu depan di Lebaran nih dan saya udah dibaptis, terus saya harus kayak gimana? Akhirnya dia bilang, ya udah kamu lakuin aja apa yang biasa kamu lakuin, tapi fokus kamu ke Tuhan. Saat saya cerita seperti ini pun ke orang-orang, banyak juga yang bertanya-tanya atau berkata-kata, kok bisa kayak gitu ya? Karena sebagai seorang Kristen, Tuhan nggak lihat kita mau beribadah kayak gimana caranya ya. Tuhan lihat hati kita saat beribadah, fokus kita ke Tuhan. Percuma kita beribadah ikutin tuntunan acara ibadahnya, tapi fokus kita keluar bukan ke Tuhan gitu. Jadi kita beribadah sama Tuhan tuh bisa kapan aja, di mana aja, nggak ada waktunya, nggak ada patokannya ya. Yang penting fokus kita, hati kita ke Tuhan. Akhirnya ya singkat cerita, saat Lebaran, saat Idul Fitri, saya ikutin seperti yang dikatakan pendeta saya ya tetap ikut beribadah waktu itu ke masjid, ikut sholat Idul Fitri, tapi saya hanya ikut gerakannya aja
ya, tapi fokus saya ke Tuhan. Pada saat itu saya fokus ke Tuhan, gitu loh. Ya, dan kita tahu abis Idul Fitri dekat dari situ Idul Adha. Wah, itu saya bingung lagi, saya harus kayak gimana, ya. Dan akhirnya di saat itu, ya namanya anak muda ya kan, mencari akal. Akhirnya saya nginep di rumah teman saya. Gitu, saya nginep di rumah teman saya. Besokannya pas Idul Adha, saya pulang siang. Ya, saya bilang sama orang tua saya tiduran di rumah teman, gitu, ya. Padahal saya sengaja untuk menghindari itu karena saya bingung gitu loh. Saya sebagai seorang yang baru mengikuti Tuhan, saya bingung harus bertindak seperti apa. Saya nggak tahu aturan yang harus saya perbuat, walaupun ya mungkin kita beribadah kayak gimana pun bisa, fokus kita ke Tuhan, tapi nggak mungkin saya melakukan itu terus-terusan. Berjalan hari, berjalan bulan, papa saya akhirnya ngomong sama saya, dimana sebenarnya hubungan saya sama papa itu kurang dekat lah. Saya ada akar kepahitan dengan papa saya. Dan saat itu papa saya bilang sama saya pagi-pagi, Iwan, papa mau ngomong empat mata. Di situ saya langsung berdoa, gitu loh. Karena saya tahu kalau saya ngomong sama papa saya, itu pasti kita ribut. Kita benar-benar ya ribut, benar-benar gondok-gondokan gitu loh. Karena saat itu saya benar-benar benci sama papa saya benar-benar punya akar kepahitan dengan papa saya. Tapi pada saat itu saya berdoa, Tuhan, kiranya biar Roh Kudus yang berbicara, biar Roh Kudus yang menuntun saya untuk berkata-kata. Dan saya juga heran pada saat papa saya ngomong, ya mungkin dia berpikir, wah anak saya selama ini setiap hari Minggu kemana gitu kan, tiap pagi keluar rumah terus begitu, pakaiannya rapi. Ya mungkin dia jadi curiga dan ada omongan dari teman-temannya katanya. Ya, papa saya tanya seperti itu, ya, kamu selama ini setiap hari Minggu kemana? Saya coba diam. Pokoknya saat papa saya bertanya, saat papa saya ngomong-ngomong panjang lebar tuh, saya benar-benar cuma yang diem gitu aja. Itu saya juga heran kenapa saya bisa diem kayak gitu. Biasanya saya pasti ngotot, saya pasti nyolot kalau ngomong sama papa saya. Tapi saya cuma ngeluarin satu kata-kata, satu kalimat, ya, Pah, karena Tuhan Yesus dan karena Iwan ikut Tuhan Yesus dan percaya sama Tuhan Yesus, Iwan bisa maafin papa, Iwan bisa terima papa sebagai papa Iwan lagi, gitu. Karena ya jujur, dalam saat saya mau dibaptis, saya ambil keputusan itu, dan saya ambil keputusan besar juga, dimana saya harus melepaskan maaf saya kepada papa saya. Papa saya juga gak terima begitu aja. Dia mau panggilin kiai, dia mau panggilin ustadz untuk saya sharing sama mereka, ya. Bahkan bukan hanya itu, saya mau dikirim ke pesantren pada saat itu. Saya mau diantar ke pesantren pada saat itu. Tapi saya bilang enggak, Pak. Iwan udah yakin dengan pilihan Iwan, ya. Dan saat itu besoknya papa saya juga ngomong lagi, kamu udah yakin dengan apa yang kamu pilih? Kalau kamu udah yakin dengan keputusan kamu dan dengan apa yang kamu pilih, ya udah. Tapi papa udah gak mau tahu tentang kamu lagi. Dan keluarga papa pun saat tahu kamu udah pindah nanti, mereka pasti juga akan berbeda dengan kamu. Dan ya benar aja gitu loh. Jadi papa saya ngasih tahu adik-adiknya, kasih tahu tante-tante saya. Dan pada saat itu ya saya merasakan yang rasanya dikucilkan gitu. Saat acara keluarga, saat kumpul, saya ada di situ, tapi benar-benar ya saya nggak dianggap, saya nggak diajak ngobrol, bahkan dilihat pun nggak. Saya ngerasa kayak nggak ada saya di situ, padahal saya ada di situ. Bahkan papa saya pun saat itu sempat mengusir saya, bukan sempat tapi benar-benar mengusir saya gitu. Dia bilang, yaudah kalau kamu udah yakin dengan keyakinan kamu, papa udah gak mau tahu, papa udah lepas tangan, udah angkat tangan dengan urusan kamu, dengan kehidupan kamu. Papa udah gak mau tahu tentang kamu mau tinggal di mana, terserah. Saya harus bagaimana, di mana. Saat itu juga saya masih menjalani kuliah saya, malah saat itu lagi mau skripsi pada saat itu, ya. Saya bingung saya harus kemana. Akhirnya ya saya minta izin lah sama teman saya tinggal di rumah dia. Sekitar seminggu saya tinggal di rumah dia. Saya pikir, oh nggak enak juga gitu loh, saya terus-terusan di sini. Saya nggak enak dengan teman saya nggak enak dengan orang tuanya, apalagi. Saya bingung saya harus kemana pada saat itu. Akhirnya ya saya bilang lah sama ibu gembala saya waktu itu, almarhum ibu gembala saya. Dan puji Tuhan gitu loh, saya diizinkan untuk tinggal di gereja pada saat itu.
akhirnya saya tinggal di gereja di mana saya menjadi seorang full timer pada saat itu. Ya, saya menjadi seorang full timer. Saya tinggal di gereja itu setahun lebih. Saat itu saya tinggal di gereja. Justru saya bersyukur gitu loh. Tuhan, saat saya dikucilkan dari keluarga, saat mungkin saya dijauhkan dari keluarga, Tuhan justru mau saya lebih dekat lagi dengan Dia. Saya diizinkan untuk tinggal di gereja yang dimana ya mungkin mereka pun yang saat bilang saya pindah, kenapa? Mungkin karena nggak kuat dia dengan ibadah. Saya saat muslim terlalu banyak ibadah, mereka bilang seperti itu. Karena yang mereka tahu ibadahnya orang Kristen itu cuma hari Minggu aja. Padahal saat saya ada di gereja, saya ibadah, itu doa pagi setiap hari gitu loh. Belum ada komsel lah, entah komsel di gereja, habis itu ntar di rumah jemaat, terus ada ibadah wanita, ibadah pria, ya bahkan ibadah orang tua juga ada gitu loh. Terus ibadah pemuda, terus ibadah umum. Dan mungkin kalau di muslim itu ada salat tahajud, di Kristen itu ada saat teduh gitu loh, dimana kita ambil pagi hari untuk bersaat teduh, kita berdoa, kita memuji menyembah Tuhan, kita berdoa sama Tuhan ya. Jadi saat itu saya pikir, ternyata ibadah orang Kristen juga setiap hari ada dan banyak ibadahnya, bukan cuma ibadah umum doang ya. Dan akhirnya puji Tuhan gitu, di saat itu iman saya lebih bertumbuh lagi. Pada saat itu saya lebih bertumbuh lagi, dan puji Tuhan saya dipercayakan untuk pelayanan, bahkan untuk melayani Tuhan. Itu yang saya nggak nyangka sampai saat ini ya, yang dimana saya pelayanan saya apapun saya lakukan gitu loh. Di gereja saya saat ini saya disuruh jadi multimedia, saya main musik, saya jadi WL, singer, saya lakukan gitu loh. Jadi soundman pun saya lakukan. Pokoknya saat saya ditugaskan pelayanan apapun ya saya lakukan itu. Bahkan saat jadi supir pun untuk jemput jemaat atau jemput anak sekolah minggu juga saya lakukan ya. Saya justru berpikir malah, Tuhan, apa aku layak gitu loh. Aku ini baru loh Tuhan, masih banyak orang yang lain mau melayani Engkau, tapi kenapa Engkau pilih aku pada saat itu ya. Dan saat dalam pelayanan pun saya juga nggak nyangka gitu, dimana ya saat ini pun saya dipercayakan oleh gereja dan oleh Tuhan juga pasti. Saya di gereja saya saat ini saya sebagai ketua atau koordinator pemuda ya. Singkat cerita, saat saya sudah lama tinggal di gereja, saya merasa udah cukup nih gitu loh. Saya tinggal di sini, saya harus balik lagi ke rumah. Pada saat itu saya harus balik lagi ke rumah. Saya mempunyai pemikiran, jangan sampai saat saya terima Tuhan, saya percaya Tuhan, nama Tuhan yang jadi jelek di mata orang lain. Jangan sampai keluarga saya berpikir, tuh lihat, karena Yuan pindah keyakinan, karena Yuan ikut Tuhan Yesus, dia jadi jauh sama keluarga. Akhirnya saya memutuskan diri saya untuk kembali ke rumah pada saat itu, yang dimana ya saya akhirnya yang merendahkan diri saya gitu loh. Saya memulainya ya, saya mendekatkan diri saya kembali dengan papa saya, dengan keluarga saya ya. Saya memulai percakapan yang awalnya ya masih dicuekin, masih dianggap nggak ada, tapi saya memulai terus setiap hari. Jadi saya melakukan kebaikan aja. Saat mereka minta tolong, saat mereka minta butuh bantuan, saya langsung tolong, saya langsung bantuin. Saya juga berdoa terus sama Tuhan gitu loh, untuk keluarga saya, untuk saudara-saudara saya. Dan puji Tuhan ya saat ini pun saya sudah tinggal di rumah, saya sudah tinggal dengan keluarga saya pun dengan keluarga dari papa juga sudah dekat, sudah ya berjalan seperti kehidupan dulu, sudah seperti biasa gitu loh. Tapi mungkin orang berpikir, udah kembali, udah seperti dulu, papahnya udah nerima, kok gampang ya nerima. Padahal kenyataannya nggak seperti itu gitu loh. Saat saya diterima pun papa saya bilang, hubungan kamu sama papa udah bukan orang tua dan anak lagi, tapi hubungan kita cuma hubungan sosial. Kamu mau tinggal di rumah ini silahkan, enggak juga nggak apa-apa gitu loh. Tapi kita udah nggak ada hubungan orang tua dan anak. Demikianlah kesaksian ini. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara semua diberkati
serta dikuatkan untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kesaksian mereka ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan kisah nyata dari kehidupan mereka, di mana hal yang tampaknya tidak mungkin terjadi dalam kehidupan mereka. Sejak mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidup mereka mengalami perubahan yang begitu ajaib, dan semua doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan Yesus. Karena itu, mari bagikan video kesaksian ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang terdekat kepada Bapak Ibu, supaya mereka juga dikuatkan dalam iman. Siapa tahu ada di antara mereka yang sedang mengalami pergumulan atau tantangan hidup, dan melalui kesaksian ini mereka kembali dikuatkan, dibangkitkan semangat mereka kembali, serta menemukan kebenaran yang sejati, dan mereka tidak ragu-ragu lagi karena mereka telah menemukan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.